Halo, assalamualaikum teman-teman. Saya sekarang ini sedang berada di armada angkutan yang menuju ke Museum Sangiran. Nah, Museum Sangiran ini adalah museum arkeologi yang berisi koleksi rangka manusia purba ataupun flora fauna yang dulu hidup sejaman dengan zamannya manusia purba. Kenapa saya naik angkutan itu? Karena lokasi parkir kendaraan ke Museum Sangiran itu sama pengelola museum diletakkan agak jauh dari lokasi museum. Mengingat akses masuknya jika dalam keadaan ramai itu sering terjadi kemacetan dan juga bus-bus besar tidak bisa masuk. Makanya lokasi parkir ditempatkan di sisi timur, kurang lebih ya sekitar 300 meter dari pintu masuk ke museum. Nanti pengunjung akan disediakan armada pengangkut pulang dan pergi ke museum. Armada pengangkut ini bertarif 6.000 per orang. Selain berfungsi sebagai pencegah kemacetan, hal ini juga bisa menambah lapangan pekerjaan bagi warga di sekitar lokasi museum. Sebenarnya ada juga rute pedestrian bagi pengunjung yang mau berjalan kaki, nanti melewati perkampungan warga. Akan tetapi, opsi ini jarang dipilih pengunjung karena lokasinya juga lumayan jauh bagi para pejalan kaki. Nah, kita sudah sampai di depan pintu gerbang ke museum, yang gapuranya itu terbuat dari replika gading gajah purba. Dan kita akan berjalan menuju ke museum. Di depan museum, ada toko souvenir bercorakkan manusia purba yang kebanyakan barang yang dijual itu adalah kerajinan. Ayo kita lanjut masuk dan membayar tiket masuknya teman-teman. Tiket masuknya sendiri ditarif 15.000 per orang untuk wisatawan domestik dan 30.000 untuk wisatawan luar negeri. Dan ada sedikit informasi ya, bahwa museum ini setiap hari Senin itu tutup. Selebihnya buka di jam hari kerja. Museum Sangiran ini terletak di 2 kabupaten ya, yaitu Kabupaten Sragen dan Karanganyar. Museum Sangiran itu juga dibagi menjadi 5 klaster. Yang 4 ada di Kabupaten Sragen, lebih tepatnya di Desa Krikilan, Kecamatan Kalijambe. Dan yang satu lagi ada di Desa Dayu, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar. Saya berkunjung di sini bukan di saat weekend ya, dan terlihat suasana museum masih sepi dari pengunjung lainnya. Saya datang ke sini pukul 10 pagi dan cuaca mendung. Selain itu pula, lokasi museum ini juga masih asri, masih banyak pepohonan. Lokasi ini dulu digunakan untuk area parkir pengunjung, tapi sekarang disterilkan dan menjadi terlihat luas untuk halaman depan dari museumnya. Di sebelah selatan ada kantin dan juga toilet umumnya. Jadi sejarahnya begini, dulu di daerah sini itu banyak sekali ditemukan fosil-fosil manusia purba dan juga flora faunanya. Kemudian para arkeolog mengumpulkan temuan-temuan itu di salah satu rumah warga. Dan seiring berjalannya waktu, temuan arkeolog itu bertambah banyak. Dan juga banyak orang-orang yang ingin melihat temuan-temuan itu. Kemudian dibangunlah Museum Sangiran ini. Dulunya Museum Sangiran ini hanya berluas kurang lebih 100 meter persegi. Karena banyaknya temuan dan banyaknya minat pengunjung, kemudian dibangunlah museum sekarang ini yang luasnya kurang lebih 16.000 meter persegi. Selain di depan pintu gerbang tadi, di lokasi ini juga dijajakan oleh-oleh khas Museum Sangiran. Ada juga spot foto di jembatan ala-ala rangka dinosaurus yang di bawahnya mengalir sungai kecil.
Sebelum masuk ke ruang display 1, pengunjung wajib mengisi data diri dulu ya. Di ruang display 1 ada koleksi gading gajah purba, fosil biota laut purba, fosil kerangka tanduk kerbau purba, rusa purba, buaya purba lengkap dengan penjelasan tertulisnya. Ada juga kerangka tengkorak Homo erectus dari berbagai zamannya. Dan ini adalah batu yang digunakan manusia purba untuk meramu makanannya. Fakta selanjutnya adalah ternyata Museum Sangiran ini adalah museum purbakala terbesar di Asia loh teman-teman. Di museum ini terkumpul 65% spesies manusia purba di seluruh Indonesia dan 50% populasi manusia purba yang ada di dunia. Itu juga terdapat di museum ini. Dan juga Museum Sangiran ini telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai situs warisan dunia pada Desember tahun 96 silam. Seperti inilah penampakan di ruang display kedua. Untuk ruangannya sendiri merupakan ruangan terbesar di antara ruang display yang lainnya. Di awal-awal kita disuguhkan dengan sejarah alam perubahan bumi serta evolusi manusia purba. Selain itu, ada juga fosil cakar dari berbagai dinosaurus, mulai cakar dari T-Rex sampai raptor, lengkap dengan keterangan dengan dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya ada juga fosil biota lautan juga. Kalau yang ini adalah batu meteor yang jatuh ke bumi jutaan tahun yang lalu. Materialnya pun berbeda dengan material batuan yang ada di bumi. Disajikan pula jalur penyebaran manusia purba yang awalnya dari daratan benua Afrika, kemudian menyebar ke penjuru dunia. Di ruangan selanjutnya ada replika patung Du Bois dan yang lainnya. Mereka itulah para penemu dan arkeolog yang menjadi cikal bakal berdirinya museum ini. Melangkah ke ruangan selanjutnya, ada replika manusia purba Homo erectus yang sedang berdiri di atas hewan buruannya. Dan di ruangan yang sama pula disajikan replika kelompok manusia purba yang sedang berebut hewan buruan dengan harimau. Di fase ini, memang kehidupan mereka didominasi dengan cara berburu dan meramu untuk bertahan hidup. Di ruangan selanjutnya, disajikan replika kelompok manusia purba sedang mengolah hewan buruannya. Sebenarnya jika teman-teman datang langsung ke sini, maka akan banyak sekali keterangan-keterangan yang komplit yang sudah disajikan pengelola supaya para pengunjung bisa jadi tahu tentang kehidupan para manusia purba ini.
Dan ini adalah replika proses ditemukannya fosil-fosil manusia purba maupun hewan purba lainnya. Dan ini juga ada replika kehidupan manusia purba dalam mengolah makanannya. Dan ini adalah fosil kerangka manusia purba yang kelak akan menjadi cikal bakal manusia di Pulau Jawa. Di ruangan ini, untuk keterangannya bisa diakses menggunakan layar yang sudah dipersiapkan dan sudah layar sentuh yang mudah dioperasikan bahkan oleh anak sekalipun. Kurang lebih itulah koleksi yang ada di ruangan display kedua. Kita akan lanjut ke ruangan display ketiga, dan ruangan ini adalah ruangan terakhir display dari Museum Sangiran. Di ruangan display ketiga ini, lagi-lagi kita disuguhkan dengan replika kehidupan manusia purba. Dan itulah tadi teman-teman penampakan dari Museum Manusia Purba Sangiran. Museum ini didesain memang untuk wahana ilmu pengetahuan. Jadi kebanyakan pengunjung yang datang ke sini adalah para orang tua yang sedang memberikan edukasi untuk anak-anaknya. Mungkin di bangku sekolah kita diajarkan oleh para guru kita tentang manusia purba dan kehidupannya. Akan tetapi, jika kita datang ke museum ini dan melihat langsung wujud dari teori-teori yang diajarkan di sekolahan, tentu ini akan menjadi kesan tersendiri yang tidak bisa dilupakan. Saya sendiri sangat menikmati, sekaligus sedikit prihatin. Saya menikmati karena bisa melihat langsung kehidupan-kehidupan di jutaan tahun yang lalu. Juga prihatin karena minat masyarakat untuk berkunjung ke museum tidaklah besar. Museum Sangiran ini sangatlah nyaman. Ruangan juga full AC, dan juga fasilitas-fasilitas penunjangnya juga cukup bagus. Jadi mari kita ajak keluarga kita untuk berkunjung ke Museum Sangiran ini ya. Sekian dulu ya video dari Gegetor pada hari ini. Semoga ada manfaatnya ya.